Farmasi Stikers Bakti Mandala Husada Slawi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas beberapa topik di antaranya. Yang pertama, asas-asas umum toksikologi meliputi kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, sifat efek toksik. Dan yang kedua, mereview jurnal. Asas umum toksikologi. Timbulnya efek toksik suatu zat kimia terjadi melalui beberapa proses. Menurut Donatus 2001, awalnya makhluk hidup terpapar oleh toksikan. Kemudian, setelah diabsorpsi dari tempat paparannya, maka toksikan atau metabolitnya akan terdistribusi ke tempat aksi, sel sasaran atau reseptor tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Interaksi antara toksikan atau metabolitnya dengan sel sasaran atau reseptor di tempat aksi inilah yang menimbulkan pengaruh berbahaya atau efek toksik dengan wujud serta sifat tertentu. Berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum yang perlu dipelajari dan dipahami dalam toksikologi. Yang pertama, kondisi efek toksik. Menurut Loomis 1978, kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup. Kondisi efek toksik meliputi kondisi pemejanan atau kondisi paparan zat kimia dan kondisi makhluk hidup. Kondisi pemejanan yang mempengaruhi efek toksik adalah jenis, jalur, lama kekerapan, dan takaran pemejanan. Jenis pemejanan dibedakan menjadi 2, yaitu pemejanan akut dan kronis. Pemejanan akut merupakan pemejanan yang dilakukan kurang dari 24 jam. Sedangkan pemejanan kronis merupakan pemejanan yang dilakukan secara berkesinambungan atau berulang dalam suatu periode waktu pemejanan tertentu yang lebih lama daripada periode waktu pemejanan akut. Dari pemejanan akut dan kronis, keduanya dibedakan berdasarkan lama dan kekerapan pemejanan sebagai batas kurun waktu pemejanan terhadap makhluk hidup. Kondisi makhluk hidup adalah keadaan fisiologi dan patologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun di sel sasaran dan keefektifan antar aksi kedua bahan tersebut. Kedua, mekanisme efek toksik. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, berdasarkan sifat antar aksi antara racun dan tempat aksinya, serta resiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian secara patologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme luka intrasel dan ekstrasel. Mekanisme luka intrasel merupakan luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya di dalam sel, sehingga mekanisme ini sering disebut mekanisme langsung atau primer. Sedangkan mekanisme luka ekstrasel merupakan luka yang terjadi secara tidak langsung karena racun bereaksi di lingkungan luar sel. Mekanisme ini disebut
sekunder. Ketiga, wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi, fungsional, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Wujud efek toksik biokimia antara lain penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasukan energi. Wujud efek toksik fungsional antara lain anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf pusat, hiper atau hipotensi, perubahan kontraksi atau relaksasi otot. Wujud efek struktural meliputi degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Yang keempat, sifat efek toksik. Terdapat dua jenis sifat efek toksik zat beracun, yakni terbalikan atau tak terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan meliputi bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalikan meliputi kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Pemejanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Pemejanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang se-efektif. Selanjutnya, sini saya akan mereview jurnal efek toksik konsumsi monosodium glutamat yang ditulis oleh Adeyonata dan Indaswara pada tahun 2016. Abstrak: monosodium glutamat atau MSG adalah garam natrium dari asam glutamat dari rumput laut bernama Laminaria japonica yang sering digunakan untuk penyedap. Sedangkan glutamat adalah asam amino alami yang ditemukan hampir pada semua makanan, terutama pada makanan protein tinggi seperti produk susu, daging, ikan, dan sayuran. Selain itu, glutamat dihasilkan oleh tubuh secara alami dengan berbagai kegunaannya bagi tubuh seperti sebagai substansi untuk sintesis protein glutamat, prekursor glutamin, neurotransmitter, dan untuk biosintesis seluruh asam amino. Namun, di dalam tubuh glutamat dipertahankan pada kadar yang rendah dan non-toksik. Contoh MSG yang beredar dan diperbolehkan untuk dikonsumsi yaitu maltol, etilmaltol, glisin, dan L-leucin. Adapun yang dilarang untuk digunakan seperti L-glutamic acid, monosodium glutamat, disodium inosinat, dan lain-lain. Konsumsi monosodium glutamat yang melebihi 0,5 sampai 2,5 gram akan menimbulkan manifestasi lain dari berbagai organ yaitu gangguan jantung, neurologi, pernafasan, saluran cerna, otot, saluran genital dan kemih, kulit dan penglihatan. Gejala yang ditimbulkan tersebut disebut sebagai MSG complex syndrome. Hasil penelitian masih menjadi kontroversi antara efek toksik dan keuntungan MSG terhadap tubuh sehingga perlu untuk mengenal
MSG mulai terkenal dari tahun 1960-an, tetapi sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Monosodium glutamat mengandung sekitar sepertiga natrium dari garam meja dan digunakan dalam jumlah yang lebih kecil. Monosodium glutamat sering digunakan sebagai penyedap seperti jamur dan tomat yang memiliki kadar glutamat. Monosodium glutamat atau MSG seperti bubuk kristal berwarna putih sejak lama telah digunakan sebagai bahan tambahan pada berbagai jenis makanan di berbagai negara. Kandungan garam natrium asam glutamat pada MSG berfungsi sebagai penguat dan penyedap rasa bila ditambahkan terutama pada makanan yang mengandung protein. Diketahui, komposisi senyawa MSG adalah 78% glutamat, 12% natrium, dan 10% air. Monosodium glutamat bila larut dalam air ataupun saliva akan berdisosiasi menjadi garam bebas dan menjadi bentuk anion dari glutamat. Pada tahun 1995, MSG telah digolongkan sebagai bahan tambahan makanan yang aman seperti garam, cuka, dan baking powder, tetapi penggunaannya dibatasi sebanyak 120 mg per kilogram berat badan per hari oleh WHO. Di Indonesia, rata-rata mengkonsumsi MSG sebesar 0,6 gram per hari. Isi dari jurnal ini, fungsi penting glutamat di dalam proses metabolisme tubuh. Yang pertama, sebagai substansi untuk sintesis protein. Glutamat sebagai salah satu asam amino yang banyak terdapat di dalam sumber alami. Diperkirakan 10-40% glutamat terkandung di dalam protein. L-glutamic acid merupakan bahan yang penting untuk sintesis protein. Yang kedua, pasangan transminasi dengan alfa ketoglutarat. L-glutamat disintesis dari amino dan alfa ketoglutarat dalam suatu reaksi yang dikatalisir oleh L-glutamat dehidrogenase atau siklus asam sitrat. Reaksi ini penting dalam biosintesis seluruh asam amino. Glutamat yang diserap akan ditransminasikan dengan pirufat dalam bentuk alanin. Ketiga, prekursor glutamin. Glutamin dibentuk dari glutamat oleh glutamin sintase. Ini merupakan reaksi yang sangat penting di dalam metabolisme asam amino. Amonia akan dikonversikan menjadi glutamin sebelum masuk ke dalam sirkulasi. Glutamat dan glutamin merupakan mata rantai karbon dan nitrogen di dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein. Yang keempat, neurotransmitter. Glutamat adalah transmitter mayor di otak yang berfungsi sebagai mediator untuk menyampaikan transmisi postsinaptik. Selain itu, glutamat berfungsi sebagai prekursor dan neurotransmitter. Berikut tabel gejala kerusakan organ akibat mengkonsumsi MSG. Ayo, di sini siapa yang sering banyak mengkonsumsi MSG? Dilihat ya, ini tabel gejala kerusakannya. Pada organ jantung, gejalanya aritmia, fibrilasi atrium, takikardia, angina, bradikardi, tekanan darah menurun atau meningkat tak terkendali. Organ neurologis, gejalanya depresi, perasaan tak stabil, migrain, pusing, sakit kepala ringan, hilang keseimbangan, disorientasi, bingung, cemas, sering panik, hiperaktivitas, gangguan perilaku anak, gangguan perhatian,
saluran kemih dan genital, gejalanya nyeri ari-ari, prostat sembab, vagina sembab, bercak darah di vagina, poliuria, dan nokturia. Organ pada kulit, gejalanya kemerahan, urtikaria, lesi pada mulut, lidah membengkak, edema kelopak bawah mata, kesemutan atau mati rasa kering yang hebat pada mulut. Pada organ penglihatan, gejalanya penglihatan kabur, sulit memfokuskan pandangan, dan tekanan sekitar mata. Jika monosodium glutamat dipanaskan dalam suhu tinggi, MSG akan terpecah menjadi pirolisat dan glutamic pyrrolin, yaitu dua zat yang bersifat mutagenik dan karsinogenik. Kedua zat ini telah terbukti menginduksi mutasi Salmonella typhimurium dan menyebabkan kanker kerongkongan, lambung, usus, hati, dan otak. Kemampuan menumbuhkan kanker hati dari kedua zat ini jauh melebihi kekuatan aflatoxin. Hasil: berbagai survei dilakukan dengan hasil presentasi kelompok sensitif ini sekitar 25% dari populasi. Pertama adalah kelompok orang yang sensitif terhadap MSG yang berakibat muncul keluhan berupa rasa panas di leher, lengan, dan dada diikuti kaku pada otot dari daerah tersebut menyebar ke punggung. Adapun gejala lain berupa rasa panas dan kaku di wajah diikuti nyeri dada, sakit kepala, mual, berdebar-debar, dan kadang sampai muntah. Sedangkan kelompok kedua adalah penderita asma yang banyak mengeluh meningkatnya serangan setelah mengkonsumsi MSG. Munculnya keluhan dari kedua kelompok tersebut terutama pada konsumsi sekitar 0,52 sampai 5 gram MSG. Kesimpulan: efek toksik MSG dari penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian menunjukkan efek negatif MSG seperti pada hewan, tetapi sebagian juga tidak berhasil membuktikannya. Pengontrolan dalam mengkonsumsian MSG dan mengenali jenis MSG yang aman untuk dikonsumsi adalah hal yang terpenting dalam meminimalisir kemungkinan efek toksik MSG. Efek toksik dari pengkonsumsian MSG yang melebihi 0,5 sampai 2,5 gram akan menimbulkan manifestasi dari berbagai organ, yaitu jantung, neurologis, pernafasan, saluran cerna, otot, saluran kemih, kulit, dan penglihatan. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan.